Baik, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jaini, silakan pimpin doa. Bapak cek kehadiran dulu. Sini hadir semua ya? Pak. Ya, hadir semua. Nah, Bapak ingatkan, sebelum belajar, Bapak akan mengingatkan bahwa tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi COVID ini. Rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Untuk memulai pelajaran ini, Bapak akan menjelaskan dulu kita akan belajar apa. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran sebelumnya, karena sebelumnya sudah mempelajari tentang struktur teks eksekusi, maka hari ini kita akan belajar tentang menelaah kaidah teks eksposisi, kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, kelihatan. Nah, KD yang akan kita bahas hari ini adalah menelaah kaidah kebahasan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, yang kedua menentukan kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, karena sebelumnya kita belajar tentang struktur, maka sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Rahayu kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, silakan dibaca yang nomor 1. Tujuan pembelajaran 1 memahami struktur teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Kedua juga, Kak, Pak. Ya, yang kedua Nurlaidi, yang kedua. 2. Penelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, baik. Berarti tujuan pelajaran kita hari ini adalah memahami struktur teks eksposisi yang didengar baca. Dan yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Jadi kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya adalah, nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada beberapa macam ya. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu pronomina. Ya. Yang kedua adalah konjungsi. Yang ketiga, maaf, berarti 3 ya. Yang ketiga adalah kata leksikal. Nah, siapa yang mau membacakan kata pronomina? Helma. Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pronomina persona kata ganti orang, yakni persona tunggal. Misalnya ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, saudaranya, mu, si, dan persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Baik. Terima kasih. Pronomina. Nah, sudah cukup dulu. Bapak akan menanyakan siapa yang bisa membuat contoh kalimat dari kata-kata ia, dia, Anda, kamu. Ada yang bisa membuat contoh kalimatnya? Nah, Bapak berikan contoh ya, misalnya
Dia adalah saudara perempuan dari Herdi. Nah, kata dia ini menunjukkan pronomina persona. Ya. Nah, yang kedua persona jamak. Contohnya kita, kami, kalian. Contoh kalimatnya seperti apa? Yang bisa? Dengan kata-kata kita, kami, ada yang bisa membuat kalimat? Kita kami. Bisa. Coba Helma buat kalimat dari kata kami. Kami pergi ke sekolah. Kami pergi ke sekolah. Ya, benar. Kalau Rahayu coba dari kata kalian. Rahayu. Herdi. Atau Herdi. Buat kalimat dengan kata kalian. Kalian adalah teman kami. Kalian adalah teman saya. Nah, kalian adalah teman saya, ya benar. Nah itu ya, itu pronomina. Sekarang yang pronomina non persona. Kata ganti bukan orang. Nah contohnya di sini, ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya, misalnya apa, mana. Pronomina non persona contohnya dengan kalimat dengan kata ini, itu contohnya adalah ini adalah sepatu milik Bapak Guru. Nah, kata ini itu termasuk kata non persona ya. Sedangkan non pronomina penanya menggunakan kata apa, mana, dan siapa. Contohnya, siapa pemilik buku ini? Nah, kata siapa itu menunjukkan bahwa dia adalah kalimat pronomina penanya. Baik, dari sini dipahami ya? Ya, Pak. Oke, baik, Bapak lanjutkan. Kata yang kedua dari kaidah bahasaan yaitu konjungsi. Nah, di sini kalian sudah pernah belajar konjungsi sebelumnya, ya kan? Apa itu konjungsi? Siapa yang mau membacakan? Mary, bacakan konjungsi adalah? Jaringannya Mary ya. Coba si Nurlaili bacakan konjungsi. B. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi ya. Untuk memperkuat argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat kita jumpai dalam teks eksposisi. Baik, di sini contohnya 1. Konjungsi waktu. Nah, ya. Yang kedua, konjungsi gabungan. Yang ketiga, konjungsi pembatasan. Batasan. Keempat, konjungsi tujuan. Dan yang kelima, konjungsi persyaratan. Yang keenam, konjungsi perincian. Yang ketujuh, konjungsi sebab akibat. Kedelapan, konjungsi pertentangan. Kesembilan, konjungsi pilihan. Kesepuluh, konjungsi penguatan penegasan. Ke-11 konjungsi penjelasan, ke-12 konjungsi perbandingan. Nah, itu ada 12 konjungsi ya. Nah, di situ di 12 itu sudah ada kata-katanya di situ. Contoh katanya. Dan waktu ada sebelum, setelah itu, dan seterusnya. Nah, nanti dalam teks eksposisi, jika kalian menemukan kata-kata seperti di 12 macam ini, berarti termasuk dalam konjungsi yang mana? Ya. Misalnya kata supaya, berarti termasuk konjungsi tujuan. Ya. Bisa ya? Nah, ini sama seperti yang tadi, kata-katanya ada. Nah, selanjutnya, terakhir adalah kata leksikal. Nah, kata leksikal di sini ada 4, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbial. Kata nomina adalah kata yang sering kita adalah kata benda, ya. Contohnya meja, kursi, lemari, spidol. Nah, itu kata nomina.
Dan yang kedua adalah verba. Verba di sini adalah kata kerja, misalnya berlari, makan, minum, ya, berjalan, menulis. Nah, itu termasuk kata verba atau kata kerja. Yang ketiga adalah adjektiva. Itu kata keterangan atau kata sifat. Contohnya apa? Contohnya lemah lembut, baik, ramah, ya, pemarah, egois. Nah, itu termasuk kata adjektiva. Dan yang terakhir adalah adverbia atau kata keterangan. Ya. Di sini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, dan keterangan suasana. Keterangan tempat misalnya ada yang bisa memberikan contoh? Apa, Pak? Keterangan tempat yang menunjukkan keterangan tempat. Misalnya di sekolah. Nah, itu tempat ya. Nah, di sekolah, Di mall? di rumah, Di mall, Pak. nah, itu tempat. Kalau waktu, misalnya pagi hari, siang hari, malam hari, nah itu waktu. Kalau suasana? Suasana keadaan. Nah, suasana keadaan. Gelap, mendung. Contohnya? Suasana di sekolah sedang ramai. Nah, ramai itu adalah menunjukkan keterangan suasana ya. Suasana di sini lagi sepi. Nah, sepi itu adalah keterangan suasana dan sebagainya ya. Kalau Nah, baik. Nah, itu sudah yang kita pelajari materinya. Ada yang ditanyakan? Sudah. Ada paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak ada memberikan soal. Kelihatan di sini? burem, Pak. Belum kelihatan? Burem. Belum. Iya. Nggak terlalu kelihatan. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini Udah kelihatan, Pak. ada soal yang nanti kalian kerjakan ya. Nah, soal ini sudah Bapak masukkan di classroom. Berarti nanti kalian kerjakan di classroom ya. Nah, soalnya seperti ini. Di sini Bapak menyajikan teks. Nah, di sini ada beberapa kalimat, beberapa paragraf. Nanti kalian silakan baca. Dan nanti dijawab pertanyaannya. Nih, ada 4 pertanyaan yang Bapak ajukan di situ. Tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalian menentukan strukturnya. Nah, strukturnya ya. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu kalian menentukan kaidah kebahasaannya, yaitu tentang pronomina. Yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, pronomina. Dan yang ketiga adalah konjungsi, dan keempat adalah kata leksikal. Nah, ini soal sudah ada Bapak masukkan di classroom. Nanti kalian tinggal mengerjakannya di classroom ya. Baik ya. Oke, Pak. Nah, nanti kerjakan langsung dikumpul di situ. Bapak kasih waktu mungkin 1 jam untuk mengerjakan. Nah, ini. Nanti ditulis di kertas, difoto, dan langsung kirim ke classroom. Ini soal-soalnya. Baik. Dari penjelasan materi tadi ada yang dipertanyakan? Ada ya? Paham ya? Pak. Paham. Nah, baik. Nah, jadi Bapak akan merefleksikan pembelajaran tadi. Pembelajaran tadi kita sudah mempelajari apa saja tentang kaidah kebahasaan. Ya. Kalimat Ada apa aja? kamu Pelajari tadi.
Tentang kalimat kamu, dia. Nah, kamu, Siapa lagi dia. tadi? Nah, ada yang lain? Kalian. Nah, Nama apa tadi satunya? kalau Lupa. nama apa aja sudah yang diingat tadi pelajaran pertama pelajarannya? Apa, Pak? Apa yang sudah dipelajari tadi tentang kaidah kebahasaan? Fungsi. Fungsi. Ingat. Ada berapa tadi? Ada tiga tadi. Ada tiga. Ada apa aja? Konjungsi ya. Ya, Tentang konjungsi. konjungsi yang pertama. Yang kedua ada pronomina. Ya. Nah, pronomina. Yang terakhir adalah kata leksikal. Ya. Nah, di leksikal tadi ada 4, yaitu verba, nomina, adjektiva, dan adverbia. Baik, itu yang sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang teks berita. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks berita. Jadi nanti materinya Bapak bagikan di grup WA, nanti dipelajari dulu sebelum kita belajar tentang teks berita. Dari pertemuan hari ini, ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ada ya, jelas ya. Nah, setelah nanti belajar tatap muka ini, kalian silakan masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan soalnya yang sudah dijelaskan tadi. Ya, baik ya. Ya, Bang. Nah, baik. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Adira mungkin berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anakku sudah hadir di pelajaran ini. Bapak tutup pelajaran hari ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.